Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman dengan NIM 2403113871 akan menyampaikan hasil evaluasi antarmuka pengguna aplikasi e-commerce ShopNow. Nah, untuk insight awalnya adalah masalah utama bukan cuma UI jelek, tapi user kehilangan arah saat pakai aplikasi. Karena berdasarkan hasil studi kasus tersebut, beberapa user yang telah dievaluasi dan dimintai keterangan maupun wawancara menyatakan bahwasannya navigasi dari sistem tersebut sangat sulit. Lalu, pencarian produknya yang sangat susah, dan juga proses dari mencari produk sampai ke checkout sangat ambigu. Akibatnya, user menjadi frustasi, batal beli lalu menginstal aplikasi tersebut. Nah, menurut cara pandang saya, as a analyst, ini terjadi akibat dua hal, yaitu user behavior yang tidak terpenuhi dan juga usability yang tidak mencakupi dari aplikasi tersebut. Nah, problemnya adalah user tidak tahu harus mulai dari mana. Maksudnya, user tidak tahu apa yang harus dilakukan saat pertama kali membuka aplikasi tersebut. Lalu, user dipaksa berpikir terlalu banyak. Karena navigasi yang sangat tidak relate pada kehidupan kita, jadi kita bingung bagaimana cara untuk mengakses aplikasi tersebut. Lalu, user kehilangan kepercayaan saat transaksi. Karena proses yang sangat sulit, mulai dari mencari produk sampai ke checkout, user merasa kehilangan kepercayaan atas aplikasi tersebut. Nah, mari kita bahas beberapa masalah yang terjadi dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, lost user, yaitu pengguna tersesat. Nah, analisisnya adalah tidak adanya visual hierarki yang jelas. Maksudnya, navigasi yang ditampilkan dari aplikasi agar pengguna dapat mengakses aplikasi tersebut sangat tidak familiar bagi mereka. Lalu, search bukan elemen utama. Jadi, pengguna bingung mau mencari produk ataupun melihat etalasi yang mereka inginkan itu di mana. Lalu, usability yang kena adalah learnability dan efisiensi, yaitu kemudahan dalam mengakses aplikasi dan efisiensi dari penggunaan aplikasi tersebut. Nah, untuk solusi masalah pertama adalah jadikan search sebagai fokus utama. Di sini kita harus menonjolkan icon maupun navigasi dari search tersebut. Entah itu menggunakan grafis kaca membesar maupun kata, agar pengguna dapat dengan mudah melakukan step pertama dari membeli sebuah produk. Lalu tambahkan trend insert dan rekomendasi otomatis, agar pengguna terdistract untuk membeli sesuatu yang walaupun mereka tidak ingin beli awalnya karena melihat sesuatu tersebut trending ataupun rekomendasi dari orang-orang, nah dia tergerak untuk membeli produk tersebut, sehingga terbangunlah kepercayaan dari pengguna ke aplikasi. Lalu masalah kedua adalah overthinking UI. Nah, analisisnya adalah terlalu banyaknya pilihan dan tidak ada prioritas menu, sehingga user yang awalnya bersemangat ingin mengakses aplikasi tersebut, setelah melihat UI yang sangat acak-adul dan tidak menonjolkan satu hal, membuat user merasa kelimpungan. Dampaknya, user mikir terlalu lama, lalu user merasa jenuh, dan akhirnya keluar dari aplikasi, sehingga proses transaksi tidak terjadi. Nah, solusinya adalah terapkan prinsip don't make user think. Mudahkan user dalam mengakses aplikasi dan tampilkan UI yang sederhana namun menarik, sehingga user tidak lama dalam mengakses aplikasi tersebut, tidak jenuh dan tidak merasa terdistorsi waktunya saat mengakses aplikasi tersebut. Nah, yaitu solusinya dengan menyederhanakannya menjadi 4-5 menu utama. Tidak perlu terlalu banyak, namun kompatibel terhadap perkembangan zaman. Lalu gunakan icon familiar seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk masalah ketiga adalah checkout merupakan masalah hidup. Analisisnya terlalu banyak step. Maksudnya dari saat kita mengakses aplikasi sampai ingin melakukan checkout terlalu banyak step-step yang harus dijalankan, entah itu berguna maupun tidak. Lalu tidak adanya shortcut dalam melakukan checkout. Misalnya, saat kita ingin langsung membeli, tidak perlu harus mengikuti step-step apabila kita hanya ingin checkout. Apabila kita hanya ingin memasukkan barang ke keranjang. Jadi kalau mau langsung checkout, dia bisa langsung tanpa harus mengikuti step-step kalau kita mau memasukkan barang tersebut ke keranjang. Nah, dampak dari sulitnya kita untuk terlalu banyaknya step dalam melakukan checkout adalah user udah niat beli, jadi karena terlalu banyak step jadi malas dan batal di akhir. Nah, solusinya yaitu one tap checkout.
seperti yang saya sebutkan tadi, tidak perlu melakukan hal-hal atau step-step yang tidak sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh user. Lalu simpan data user dan progress bar biar biar user tahu berapa lama lagi sih dari proses awal sampai ke akhir. Nah, masalah keempat adalah UI tidak punya identitas. Analisis dari masalah tersebut, tiap halaman terasa seperti aplikasi beda. Seperti misalnya, awal halaman menu utama berwarna hijau, lalu selanjutnya berwarna biru. Maupun dari misalnya icon pertamanya saat memasukkan barang ke keranjang-keranjangnya berupa keranjang pasar, lalu saat tiba di menu selanjutnya, keranjangnya berubah menjadi keranjang supermarket. Nah, selanjutnya tidak ada branding yang kuat. Tidak punyanya, yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, warna yang memang menunjukkan ciri khas dari aplikasi tersebut. Nah, dampaknya trust dari seorang user tersebut turun. Jadi, dia menganggap seakan-akan aplikasi tersebut tidak kompeten. Nah, solusinya adalah buat desain sistem yang benar-benar menciri khaskan aplikasi tersebut, seperti warna utama, font tetap, dan komponen reusable. Nah, untuk masalah terakhir, user disalahkan saat error. Padahal, seperti yang kita jelaskan dari awal, memang aplikasi tidak menyediakan atau tidak melayankan sebuah UI UX yang memang kompatibel. Nah, analisisnya, error message tidak membantu. Walaupun error message keluar, tapi error message tidak memberikan solusi dari error tersebut. Nah, jadi analisis selanjutnya, user tidak tahu harus ngapain setelah terjadi error tersebut. Nah, dampaknya user merasa kalau ini salah gue, ini salah kita as a user. Sehingga user merasa frustasi, merasa kalau aplikasi ini tidak memberikan apa yang dia butuhkan, lalu dia keluar dan menginstal aplikasi tersebut. Nah, solusinya adalah gunakan pesan error yang jelas. Walaupun pesan yang ditampilkan itu singkat, namun sesuai dengan apa yang terjadi pada kala itu. Lalu tampilkan langsung solusinya, sehingga setelah user menerima error, user tahu harus ngapain, dan user tidak tersesat dalam aplikasi yang sedang error tersebut. Nah, nah untuk skala prioritas dari solusi-solusi yang telah dijabarkan sebelumnya, yang pertama adalah checkout. Langsung pengaruh ke uang. Jadi tidak ada pihak ketiga yang memblokir antara jalur dari si user dan sistem. Nah, error handling digunakan untuk menjaga trust. Error yang terjadi lalu diberikan solusi pasti membuat user merasa oh saya berada di jalan yang benar. Nah, navigasi yaitu dasar pengalaman. Dengan memberikan icon-icon bar yang jelas dan familiar, pasti user merasa mengerti dan tidak kesulitan dalam mengakses aplikasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir yang bersearch untuk masalah pertama yaitu untuk mempercepat interaksi. Jadi karena search itu adalah komponen paling utama dalam sebuah pengasihan aplikasi e-commerce, maka search harus mendapatkan highlight yang benar dalam sebuah aplikasi. Nah, dampak dari pemeliharaan maupun pengevaluasian tadi adalah kalau misalnya dibiarkan conversion rate turun. Jadi pendapatan saat kita yang misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce, tentu kita memiliki insight ataupun conversion yang menurut kita bakal berapa untuk selanjutnya based on modal. Nah, apabila dibiarkan hal-hal yang sangat mengganggu isu tersebut, conversion rate akan turun. Lalu cart abandonment naik. Maksudnya kerugian dari aplikasi yang telah kita bangun karena tidak sesuai dengan skala laba yang telah ditentukan, tentu cart abandonment bakal naik. Nah, user pindah ke aplikasi-aplikasi e-commerce lainnya, sehingga aplikasi e-commerce kita akan ditinggalkan dan kita kehilangan kepercayaan dari user. Nah, kalau diperbaiki, hal-hal yang sebelumnya merosot turun akan menjadi naik seperti revenue dan retensi. Nah, kesimpulannya adalah masalah utama dari aplikasi Shopnote tersebut bukan cuma fitur, tapi cara aplikasi berkomunikasi dengan user, UX yang buruk, serta UI yang tidak mendukung untuk user tersebut mengakses aplikasi tersebut. Nah, akibatnya user bakal pergi tanpa bilang apa-apa dan tidak lalu melakukan komplain besar-besaran pada aplikasi untuk mendownload aplikasi tersebut seperti App Store maupun Play Store. Nah, mungkin cukup sekian evaluasi yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus tersebut. Apabila ada salah kata dan
janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.